Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nela Masuri Putri. Hari ini akan mengajar mengenai kartu persediaan Vivo menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Ini untuk mahasiswa SMK kelas 10. Baik, untuk membukanya di sini ada quotes dari Albert Einstein, yaitu pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seseorang melupakan apa yang telah dia pelajari di sekolah. Jadi diharapkan teman-teman setidaknya nanti setelah kalian mempelajari ini ada sisa-sisa materi yang kalian akan ingat meskipun mungkin tidak semuanya. Baik, yang pertama di sini ada profil diri. Sebelum kita ke materinya, setidaknya kalian sudah bisa kenal dengan saya. Jadi saya nama lengkap saya Nela Masari Putri, lahir di Bekasi, tanggal 29 Desember. Pendidikan saya itu saya menempuh S1 di Universitas Negeri Jakarta, prodinya pendidikan akuntansi. Nah, untuk materi pada hari ini, standar kompetensi yang akan dituju yaitu agar bisa memahami konsep dari persediaan barang dalam perusahaan dagang serta metode penilaiannya. Nah, kompetensi dasar itu yaitu memahami kartu persediaan, menjelaskan metode FIFO, menerapkan metode FIFO dalam kartu persediaan. Baik, lalu ada langsung ke materinya. Di sini ada peta konsep yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kita akan membahas dulu kartu persediaan sistem perpetual. Nah, lalu ke intinya yaitu mengenai Vivo itu sendiri, yaitu first in, first out. Lalu, ya, dan kita pelajari di first in, first out itu ada langkah-langkahnya, kelebihan dan kekurangannya, serta perhitungannya. Kartu persediaan sistem perpetual. Jadi, kartu persediaan ini adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan setiap kali terjadi perubahan persediaan. Jadi, dilakukannya setiap kali langsung dicatat. Seperti pembelian, ada penjualan, retur pembelian, maupun retur penjualan. Nah, dalam kartu persediaannya yang dicatat itu ada berbagai informasi penting nih. Ada 4, ada jumlah persediaan awal, penerimaan barang, pengeluaran, dan yang terakhir itu sisa persediaannya. Oh, di sini ada tabel dari sistem perpetual. Kalau pakai sistem perpetual nanti tabelnya seperti ini. Next yaitu mengenai kartu persediaan metode FIFO. Nah, jadi first in first out ini merupakan pencatatan persediaan yang menggunakan prinsip bahwa barang yang pertama kali dibeli itu yang akan pertama kali dijual juga atau digunakan. Maka dari itu, nanti sisa persediaan itu merupakan barang yang terakhir dibeli. Nah, nanti kartu persediaan yang kita pakai itu ada seperti ini, ada tabel pembelian, penjualan, dan juga saldo. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari Vivo. Kelebihannya yang pertama itu ada penilaian persediaan lebih mendekati harga pasar, lalu mengurangi risiko kerugian akibat barang usang. Karena konsepnya itu barang yang pertama kali dibeli merupakan barang yang pertama kali dijual, jadi ini mengurangi atau meminimalisirkan ada barang yang keburu expired gitu. Nah, kemudian ada cocok untuk barang dengan perputaran cepat atau dengan barang-barang yang mungkin lebih cepat expired atau kadaluarsa, dan yang terakhir memberikan nilai persediaan akhir yang lebih realistis. Nah, kekurangannya itu memakan waktu yang lama. Terus, jika ada data yang lebih sedikit terakhir datang, maka dia akan dikerjakan terakhir. Lalu ada langkah-langkah dalam pencatatan FIFO. Nah, langkah-langkah yang pertama itu adalah terkait penerimaan barang. Jadi, setiap barang yang masuk itu dicatat sebagai persediaan baru dengan harga perolehannya. Kedua, pengeluaran barang. Nah, barang yang dikeluarkan atau dijual ini diambil dari persediaan yang paling awal banget masuk. Terus, ketiga, penyesuaian persediaan.
Nah, ini biasanya, dilakukan pencatatan ketika ada kejadian barang cacat, rusak, atau bahkan hilang sehingga eee, atau cacat sehingga perlu diretur gitu. Kemudian perhitungan sisa persediaan. Nah, biasanya nggak perlu dihitung juga kalau barang yang tersedianya itu yang terakhir sisa satu. Jadi langsung lihat aja, eee, barang persediaannya berapa, nanti langsung dicatat tanpa perlu perhitungan. Lalu yang terakhir ada perhitungan HPP. HPP merupakan harga pokok penjualan, dihitungannya itu berdasarkan barang yang pertama kali masuk. Nah, untuk lebih jelasnya perhitungan HPP dan laba kotor seperti ini. Jadi, HPP itu merupakan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, kemudian dikurangi oleh persediaan akhir. Misalnya persediaan awalnya ini ada 5 juta, kemudian pembelian bersihnya 15 juta. Maka eh, persediaan awal ditambah pembelian bersih 5 juta tambah 15 juta sama dengan 20 juta, dikurang dengan pembelian akhirnya 4 juta, maka 20 juta dikurang 4 juta sama dengan 16 juta. Nah, lalu laba kotor yaitu penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersihnya di sini 25 juta, jadi tinggal 25 juta dikurang 16 juta sama dengan 9 juta. Nah, untuk perhitungan FIFO-nya lebih lanjut bisa dilihat dari video pembelajaran ini. Jadi jelaskan ada 6 kotak persediaan yang isinya sama banyak, yaitu masing-masing kotaknya ada 100 unit, jadi ditotalin ada 600 unit. Dengan perolehan harganya itu setiap barang berbeda-beda, ada yang 1.000, 1.100, dan ada yang 1.300. Kotak nomor satu ini menandakan persediaan yang dibeli paling awal, dan kotak yang keenam menandakan persediaan yang paling akhir atau paling baru dibeli. Nah, disimpan di raknya dan diasumsikan ada yang terjual 400 unit. Maka barang mana saja yang akan dijual atau dikeluarkan terlebih dahulu menggunakan metode FIFO. Yang pastinya adalah iya, kardus atau kotak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, yang keluar itu berurutan dari kotak yang paling awal dulu masuk, itu yang pertama kali dikeluarkan. Nah, diasumsikan ada 400 unit yang terjual. Nah, jadi setiap unitnya dikali dengan harga perolehannya, lalu dijumlahkan dan menghasilkan HPP sebesar 420.000. Nah, ditanyakan lagi berapa persediaan akhirnya, yaitu yang tersisa ada kotak 5 dan 6. Nah, setiap unitnya dikali lagi dengan perolehan harganya, lalu dijumlahkan, dan itu menjadi persediaan akhir, yaitu senilai 240.000. Oke, sudah sampai nih teman-teman. Setelah mengetahui bagaimana kita tahu bahwasannya metode FIFA merupakan metode di mana barang yang pertama kali datang itu barang yang akan kita jual terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya teman-teman menjual barang atau makanan yang cepat basi, itu meminimalisir bahwa bakal banyak makanan yang expired karena eh, ini dijualnya adalah barang-barang yang pertama kali kita produksi, itu yang pertama kali juga kita jual gitu. Nah, ini sudah datang di evaluasi ini supaya dilatih teman-teman apakah ingat mengenai materi hari ini. Langsung saja kita ke soal pertama. Nah, kartu persediaan dalam sistem perpetua adalah pencatatan apa nih teman-teman? Pencatatan persediaan setiap terjadi transaksi. Benar. Lalu soal kedua, metode FIFO adalah metode yang menganggap barang pertama masuk itu yang keluar duluan. Betul. Lalu yang soal ketiga, dalam metode FIFO persediaan akhir berasal dari barang pertama dibeli.
Salah ya teman-teman. Persediaan akhir itu sudah dijelaskan bahwa adalah barang yang terakhir dibeli. Oke, next soal keempat. Berikut yang termasuk informasi dalam kartu persediaan adalah jumlah barang masuk dan keluar. Lalu ada soal terakhir yaitu perhitungan HPP bagaimana nih teman-teman? Ada persediaan awalnya, kemudian ada pembelian, lalu persediaan akhir. 5 juta itu ditambah dengan 8 juta. Nah, pembelian ini masuk ke persediaan awal. Jadi kita membeli untuk menyetok. Jadi masuk ke persediaan. Maka 5 juta ditambah 8 juta sama dengan 12 juta dikurangi dengan persediaan akhir kita yaitu 3 juta. 12 juta dikurang 3 juta sama dengan 9 juta. Oke, next. Oke, sudah sampai ke menu feedback. Jadi teman-teman bisa ngasih feedback dengan cara scan barcode ini untuk pembelajaran hari ini. Mungkin apa yang kurang atau apa yang masih bingung, kalian bisa uh, menulis ulasan di sini ya teman-teman. Next, apakah ada yang kembali ke menu? Itu yes. Baik. Oke, teman-teman, semoga dengan materi yang sudah saya sampaikan hari ini kalian bisa mengetahui apa itu kartu persediaan Vivo atau sistem perpetual. Jadi diharapkan kalian bisa mengisi soal-soal mengenai metode Vivo. Baik, mungkin sekian pembelajaran yang bisa saya berikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih ada banyak yang membuat kalian bingung, kalian bisa tulis di ulasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.